Anda bisa melihat di sini bagaimana penyesatan berlangsung. Ketika penyesat-penyesat itu mereka menyusup ke kalangan orang-orang percaya di gereja mula-mula. Dan kemudian gereja jatuh di dalam konsili Nisia, di dalam penyesatan tersebut. Dan kita mengenal dengan 7 zaman gereja. Dan Tuhan Yesus memberitahukan bahwa penyesatan memang harus ada, tapi celakalah mereka yang mengadakannya. Lebih baik batu kilangan dikalungkan, diikatkan pada lehernya, dan mereka dilemparkan ke dalam laut. Dan itulah akhir dari riwayat mereka, yaitulah masuk ke dalam lautan api. Dan mereka yang menyesatkan adalah setan sendiri bersama dengan pengikut-pengikutnya akan dilemparkan ke dalam lautan api. Amin. Dan Yesus ajarkan di sini, jika ada saudaramu yang berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Berapa kali? 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu. Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Yesus ingin memperlihatkan kepada kita, di masa-masa ketika gereja jatuh, Tuhan tetap menyediakan pengampunan. Tuhan menyediakan darah. Dia seorang yang memercikkan akan darahnya 7 kali ke atas kursi pendamaian. Pengampunan disediakan di setiap zaman. Sekalipun gereja dalam kondisi jatuh, menjauh dari firman, dari generasi ke generasi, di sepanjang 7 zaman gereja, mereka sudah menjauh dari firman Tuhan. Dan kejatuhan seperti yang berlangsung di Taman Eden. Kitab Roma berkata, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ada amin? Mazmur berkata bahwa semua manusia yang lahir sudah berdosa sejak di dalam kandungan ibunya. Tetapi Tuhan senantiasa memberikan pengampunan bagi orang-orangnya, bagi umatnya. Amin. Haleluya. Dan tapi bagi mereka yang menyesatkan, maka lautan api sedang menanti. Tidak ada pengampunan bagi para penyesat. Pengampunan hanya bagi saudara. Dan Yesus tampil lahir dari rahim perempuan, dia menjadi saudara bagi saudara dan saudarinya yang lain. Dia menjadi yang sulung. Haleluya. Dan sebagaimana Allah tahu awal dan akhir, maka dia tahu bahwa manusia yang dia ciptakan segambar dengan dirinya akan jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan menyediakan darah untuk pengampunan. Sehingga di zamannya Adam, ketika Adam jatuh bersama dengan perempuan tersebut, Tuhan sediakan darah bagi mereka. Haleluya. Tuhan sendiri yang menyembelih akan anak domba itu. Tuhan sendiri yang menguliti akan anak domba itu. Dan kemudian kulit yang masih berlumuran darah itu diselimutkan untuk menutupi ketelanjangan keduanya. Amin. Itulah sebuah simbol bagaimana darah itu tersedia untuk sebuah pengampunan. Kitab Ibrani berkata tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Amin. Apa yang berlangsung di Taman Eden itu hanyalah sebuah bayangan. Haleluya. Bayangan dari apa yang akan Kristus kerjakan sendiri, yaitulah Adam yang kedua, Adam yang terakhir, di mana dia menyediakan darahnya sendiri. Dan sebagaimana dia tahu bahwa manusia yang dia ciptakan yang segambar dengan Allah bakal jatuh, maka dia pun tahu bahwa gereja yang dia lahirkan di Yerusalem di hari raya Pentakosta juga bakal jatuh. Dan sebelum gereja jatuh, dia sudah bernubuat di kitab Yoel, aku akan memulihkan. Amin. Itulah sebabnya dia menyediakan darah bagi gerejanya sendiri. Amin. Bagi saudara-saudarinya sendiri. Ketika mereka lahir di sepanjang zaman-zaman gereja, mereka adalah orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Mereka terlahir oleh dosa, tetapi darah menyediakan pengampunan dosa. Haleluya. Dia sendiri yang menyediakannya. Dan bukan darah binatang lagi, tetapi darahnya sendiri, di mana darahnya ini dikumandangkan di dalam suatu pemberitaan firman. Amin. Sehingga dia mengutus akan 7 utusannya di setiap zaman-zaman gereja. Dan melalui khotbah dan pemberitaan Injil yang keluar dari mulut mereka, maka saudara-saudarinya mendengar, menerima, percaya, dan bertindak oleh apa yang mereka terima dan percaya dan mereka dengar. Dengan demikian mereka beroleh penyucian dosa, mereka beroleh pentahiran, mereka beroleh pengampunan. Haleluya. Mereka memiliki iman untuk percaya. Amin. Karena jiwa mereka memiliki kemampuan untuk mendengar suara roh yang dinyatakan di setiap zaman. Haleluya. Karena darah itulah kehidupan. Dan kehidupan Allah adalah Roh Kudus.
Haleluya. Dan di setiap zaman dinyatakan di situ, barang siapa bertelinga, maka hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh yang disampaikan kepada jemaat-jemaat. Dan Roh Kudus dinyatakan di dalam 7 pemanifestasian. Roh yang sama, satu roh di dalam 7 pemanifestasian. Satu roh yang sama di dalam pelayanan 7 utusan di sepanjang 7 zaman gereja. Amen. Dan itu adalah Kristus sendiri yang berjalan di tengah-tengah 7 zaman gereja. Berjalan di tengah-tengah kaki dian emas tersebut. Amin. Dia absen di bumi, tapi dia kirimkan dirinya sendiri di dalam rupa Roh Kudus untuk mengawasi akan setiap anak-anaknya di sepanjang zaman-zaman gereja. Amin. Ada tanduk-tanduk pada anak domba di Wahyu 5 itu, dan masing-masing tanduk memiliki mata. Itulah matanya Allah yang menjelajah ke seluruh bumi. Itulah matanya Allah yang tidak pernah terlelap. Itulah matanya Allah yang senantiasa mengarahkan pandangannya kepada orang-orangnya yang benar di setiap zaman. Haleluya. Sehingga tidak ada satupun mereka yang telah ditebus oleh darahnya sendiri di Kalvari yang tidak beroleh pengampunan. Amen. 7 kali mereka berbuat dosa, dalam satu hari 7 kali mereka mau berbalik, maka Tuhan menyediakan pengampunan. Tuhan mengampuni, darahnya membasuh mereka. Haleluya. Firman-Nya membawa mereka kembali lagi kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Kepala mereka.